Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widi Dongtian, Rahayu. Apa kabar, brother? Rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika TI 23C4 Universitas Pelita Bangsa. Apa kabar Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Basis Data, Bapak Alfian Eskom Mkom? Dan tak lupa apa kabar pemirsa yang budiman? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan kali ini saya untuk menyampaikan sedikit informasi yang merupakan tugas dari UAS 5 semester mata kuliah Manajemen Basis Data, yaitu mengenai penerapan konsep manajemen basis data pada sistem login dan CRUD. Bagaimana cara kerja coding file code yang kita buat nanti terhadap basis data atau database dan tabel yang kita buat. Baik, kurang lebih nanti hasilnya adalah seperti ini ya rekan-rekan. Di sini ada logout, di sini ada tombol login, ini login. Kemudian nanti ini ada edit. Jika diedit, nanti role-nya user, apa role-nya sebagai admin. Nanti kalau misalnya belum punya akun role, akun login yang ada grupnya, kita bisa lewat register ini. Baik, website login CRUD ini yang kita buat saat ini adalah menerapkan konsep manajemen basis data untuk mengelola data pengguna dan data sistem secara terstruktur. Lingkungan pengembangan website dijalankan secara lokal. Ini masih lokal ya kan? Masih lokal di komputer masing-masing dan belum di hosting. Website ini dijalankan secara lokal menggunakan SAMPP yang menyediakan Apache sebagai web server dan MySQL sebagai database server. Rekan-rekan, langkah pertama jangan lupa rekan-rekan menyiapkan SAM ya rekan-rekan. SAMPP kita buka. Oke, jangan lupa di sini di start ya rekan. Di Apache ini kita start. Kemudian di MySQL-nya juga kita start. Nah, sebagai catatan di sini untuk standar per default-nya SAM ini adalah di sini 443,80 ya rekan. Nah, ini di sini saya sarankan kita kalau sudah terlalu banyak project, apalagi project-project yang datang dari matkul yang lain, lebih baik kita ubah sistem setting yang SAM ini. Oke, dari sini dari awalnya 443 kita rubah jadi 444. Kemudian yang dari sini awalnya 80 kita rubah jadi 80. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita menuju config ini yang lempeng yang lurus Apache ini, kita klik. Kemudian kita pilih yang Apache HTTPD conf, karena ini masih bersifat lokal ya kan. Kita scroll ke bawah, kita cari yang angka 80. Nah, ini ya kan, ini awalnya listennya 80. Nah, ini awalnya listennya 80 gini ya kan, 80 gini. Yang ini sama juga ya kan, 80. Listen sama listen ini kita rubah menjadi 80. Oke, yang bawahnya juga sama 80. Kemudian kita coba scroll ke bawah lagi, barangkali masih ada yang harus dirubah. Pokoknya kalau menuju file code ini kita cari yang 80, kita rubah ke 80. Oke, kita cari dulu.
barangkali masih ada yang perlu kita rubah. Nah ini ya kan, ini pertama di sini juga 80 begini ya standar defaultnya, terus kita rubah menjadi 80. Oke, kita ke bawah lagi. Kita cari yang angka 80, kita rubah menjadi 80 supaya tidak terjadi bentrok sistem. Harus teliti di sini ya kan. Jadi tidak hanya satu atau dua yang diganti, tapi semua angka yang ada 80 nya kita ganti menjadi 80. Baik, oke. Jangan lupa kita klik file terus di save. Nah, oke. Nah, yang 80-an kita sudah rubah menjadi 80. Nah, bagaimana cara merubah yang di sini awalnya 443, Pak? Supaya bisa berubah jadi 444. Nah, ini juga sama. Caranya kita klik config ini. Kita pilih yang ampase httpd/ssl_conf. Nah, ini kita klik. Oke. Kita scroll ke bawah, kita cari angka yang 443. Nah, di sini awalnya 443 ya kan. Ini standar defaultnya 443 begini. Terus kita rubah jadi 444. Oke, supaya nanti kita saat running lokal itu tidak berbenturan sistem dengan proyek yang menggunakan port standar default yaitu 80. Kemudian kita scroll ke bawah. Barangkali masih ada lagi yang perlu diganti. Nah ini ya kan, ini penting nih, virtual host underscore default underscore .244. Ini awalnya juga begini ya kan, ini awalnya begini, terus kita ganti juga menjadi 444. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Kita scroll ke bawah, setting agar nanti running lokalnya tidak bermasalah. Oke, salah satu cukup. Jangan lupa di klik file, kemudian save. Oke. Langkah selanjutnya, pastikan PHP My Admin rekan-rekan aktif ya rekan. Pastikan aktif. Nah ini nanti bisa rekan-rekan klik di sini ya, atau di sini. Dan nanti harus muncul kalau settingan saya sudah saya rubah. Nanti rekan-rekan begitu klik admin yang tadi, nanti harus muncul localhost ya sesuai alamat yang kita rubah tadi ya. Kalau di sini 80 ya 80, kalau di sini tadi settingannya 80, nanti localhostnya yang PHP My Adminnya juga 80. Oke. Untuk langkah selanjutnya seperti cara kita membuat website pertama kali ya rekan-rekan. Jadi cara membuat website pertama kali, kita menuju folder SAM, kita menuju local DC dulu ya. Rata-rata di sini di local DC ya rekan-rekan. Local DC, jangan lupa kita menuju SAM PP ya, SAM PP kita klik. Kemudian kita menuju ke htdoc lagi. Nah di sini di ruang kosong ini kita buat apa nama file yang website proyek yang mau kita buat. Tadi kan perintahnya ini ya rekan, membuat website login, sistem login yang menggunakan CRUD. Jadi misalnya kita katakanlah di sini kita membuat folder yang bernama misalnya ini. Misalnya kita namakan login underscore CRUD. Oke. Nah, misalnya di sini kita klik new, kemudian folder. Misalnya kita namakan login underscore CRUD. Nah, selanjutnya
Nah, di sini berhubung saya sudah membuat ya di atas ini, makanya ini nggak usah aja. Oke. Nah, kalau belum rekan-rekan silakan buat seperti ini. Nah, kalau sudah buat, kita klik ini, kita klik. Nah, baru di sini kita mulai mengisikan file code beserta codingannya yang akan kita nanti running. Oke. Oke, misalnya kita pertama membuat file apa nih? File admin, misalnya sini udah ada file yang namanya admin.php. Bawahnya sudah ada file admin@php. Pertama kita membuat form login dulu, yang penting ya rekan. Kalau bisa membuat form login dulu ini. Nah, caranya buat file ini gimana Pak? Nah, ini kan gampang di sini. Kita klik kanan yang ada kosong ini. Kita new, kita pilih yang tag dokumen ini, tag dokumen. Oke, ini cara membuat nama file di sini ya rekan. Nama file di dalam folder login code tadi, login_code. Nah, misalnya kita mau menambahkan file yang bernama lanjut PHP misalnya, lanjut titik PHP misalnya. Oke, lalu kita arahkan kursor ke yang ruang kosong. Nah, terus kita yes. Nah, dia nongol di sini kan, lanjut titik PHP. Oke, nah, ini percontohan aja, nggak perlu kita teruskan di sini. Begitu juga nanti cara pembuatan file-file yang lain, kita harus membuat mirip seperti ini. Oke. Kemudian baru kita klik. Nah, file login ini kita isi code dengan form login sesuai dengan selera rekan-rekan masing-masing. Yang penting nantinya bisa untuk login yang ada code-nya. Oke. Jadi di sini CSS saya gabung jadi satu. Di sini saya gabung jadi satu ya. Ini ada file loginnya, kemudian ada CSS-nya di sini, CSS-nya. Kemudian nanti kita tinggal running. Oke. Setelah file login ini kita buat, begitu juga kan dengan file-file yang lainnya kan, termasuk admin.php. Nah, ini kita buat file code-nya kurang lebih seperti ini. Ini file CSS-nya juga sudah saya jadikan satu di dalamnya. Kemudian ada file habis login rata-rata register ya kan, register dulu dah, register misalnya. Nah, ini kita isi. Oke. Jadi silakan rekan-rekan membuat seperti ini kan, file code yang rekan-rekan mau diisi coding sesuai dengan alur kinerja coding nantinya dengan database. Nah, yang tidak kalah perlu di sini, kita kan harus punya sistem kinerja code login kita ini. Ini ada salah satu file yang berfungsi untuk kinerja antara database dan file code, yaitu namanya file connection PHP. Nah, ini kalau kita buka file connection PHP ini. Nah, di sini ada PHP, MySQL Connect, dan fscon. Dan di sini kenapa ada login sistem ini Pak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita ya. Kenapa di sini ada login_system? Nah, inilah yang dimaksud kinerja antara file-file code kita dengan nanti database yang akan buat. Nah, sebelum kita menuliskan login_system ini, kita harus menuju ke php_myadmin. Oke, php_myadmin. Kita di sini nanti harus membuat database yang bernama login system. Nah, kebetulan di sini sudah ada ya kan login system. Kalau misalnya rekan-rekan belum ada, ya klik database ini, kemudian buat database ya, harus muncul di sini. Nanti supaya login system dan tabel yang sudah kita buat di php_myadmin ini
bisa terintegrasi atau bisa bekerja dengan file code yang kita buat. Nah, ini struktur login yang kita buat. Jadi jangan lupa ya kan. Pertama kita membuat database yang bernama, misalnya rekan-rekan di sini namanya login underscore root misalnya. Database-nya ya. Berarti nanti di sini di file connection PHP ini isinya juga harus login underscore root. Tapi karena di sini kita tadi namanya login underscore system, makanya di file connection PHP ini kita namakan juga dengan login underscore system. Oke, dan mengerti ya. Contoh ini tadi diterima oleh Bapak dosen dan rekan-rekan. Oke, kalau sudah demikian, sudah begini nih, semua file code yang berhubungan dengan website login itu sudah kita buat, file-file dan codingnya. Makanya kita menuju cara untuk login pertama kali. Kalau biasanya kita mau running langsung di sini kan susah ya kan, di file code ini kan susah. Karena file code ini butuh setting khusus yang benar-benar langsung bisa running. Kalau untuk yang PHP MySQL ini agak susah. Makanya kita membuat alamat sendiri. Ya, pertama kali kan tidak, tadi kita sudah cara runningnya ini ya, cara running pertama ya, cara running lokalnya. Bagaimana Pak caranya? Pertama kan tadi kita sudah membuat yang namanya file localhost 8080, ya kan? Terus harus diikuti /, kemudian nama folder proyek kita. Nama folder proyek kita apa? Nama folder proyek kita tadi adalah awalnya adalah login underscore root. Berarti kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini login underscore root. Oke. Kemudian kita tambahkan / kanan. Dan kita mau menuju kemana? Misalnya kita mau menuju ke login misalnya. Jadi ini register ini kita ganti dengan login. Oke, ini ya kan. Jadi ini adalah alamat localhost-nya yang sudah kita setting di SAN tadi, yang awalnya dari 80 menjadi 8080. Tapi kalau rekan-rekan di sini misalnya belum disetting menjadi 8080, nanti kemungkinan besar munculnya di sini hanya kemungkinan besar hanya begini. Begini ya kan. Kalau belum disetting atau begini. Oke. Nah, ini berhubung kita udah setting supaya tidak berbenturan dengan sistem yang lain, maka nanti kita cara runningnya di localhost-nya adalah dengan cara tambahkan localhost 8080, diikuti folder nama proyek kita, kemudian diikuti nama file yang akan kita eksekusi atau kita running. Oke, sudah di running, kemudian enter. Masuk ya kan? Masuk. Kemudian bagaimana Pak cara merunning dengan halaman yang lainnya? Kalau tidak bisa di running dari studio Visual Studio atau kode editor lainnya, nah kita tinggal pilih nih. Kita mau merunning yang mana nih? Misalnya kita mau merunning halaman apa nih? Yang register misalnya ya, register atau halaman admin edit PHP misalnya. Sama caranya. Berarti kita ketikkan dulu localhost, jangan lupa .2, dan settingan kita tadi apa? 8080. Kemudian garis miring kanan, kita ikuti nama folder proyek kita apa? Yaitu login underscore root. Kemudian file yang mau kita tuju apa tadi namanya? Jangan lupa garis miring. Misalnya mau menuju ini Pak, mau menuju ke admin edit underscore edit PHP misalnya. Oke, tinggal ngetikkan. Berarti di sini yang dari login kita ganti menjadi admin underscore edit edit
titik php. Oke, ini adalah alamat URL-nya. Kita mau menuju ke halaman admin_edit.php. Oke, coba kita running, kita enter. Nah, bisa ya kan? Nah, inilah bagian-bagian dari grupnya kan. Ada edit, ada hapus, kemudian ada tambah user. Terus nanti dan kalau misalnya kita edit, nanti pasti kita mau dilarikan juga ke edit user. Dan kita lihat di sini edit user, kemudian ini ada localhost, kemudian nama folder proyek dan nama file yang kita buka, admin_edit.php. Oke. Kemudian misalnya mau kita hapus, kita hapus, sama ya kan? Localhost 8080 login_good admin delete. Karena hapus ini running hapus ini benar adanya di file admin_delete.php. Oke, nah ini saya rasa sudah lengkap ya kan. Nah, masalah rule-nya nanti silakan rekan-rekan coba sendiri di register no nih, di register no. Nanti di sini bisa kita isi nama, misalnya Babe Lupus. Oke, lah ini rule-nya termasuk root juga ya kan. Role-nya ini nanti bisa admin, bisa rekan-rekan pilih admin begini, bisa rekan-rekan pilih user begini. Nanti baru register dan dia hasilnya akan kita siap dipakai buat login. Nah, hasilnya nanti siap dipakai untuk login di sini. Hanya cukup ya, rekan-rekan dan Bapak dosen serta pemirsa semuanya. Mudah-mudahan sedikit informasi, dan kebetulan ini adalah penugasan UAS semester 5, yaitu untuk mata kuliah manajemen basis data, yaitu mengenai konsep manajemen basis data pada sistem login dan grup. Kiranya cukup sekian. Mohon maaf kata-kata yang kurang berkenan, bermanfaat. Kita sambung lain kali di waktu dan kesempatan yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.